pagi, terus dia sudah berdoa, kemudian dia melakukan apa tadi ya, makanan bergizi, akhirnya apa, belajar baca bukunya juga kan jadi senang gitu ya, sekali. Belajar yang baik. Pendidikan karakter dengan 7 kebiasaan hebat. Nah, untuk meningkatkan vitalitas anak harus disertai dengan olahraga. Buat apa? Sehat. Kayak seperti apa sih, Bun? Bunda Mumun, ayo. Kalau anak-anak bangun tidur, terutama yang dini sekali. Yang dini sekali tuh bangun tidur, terkadang juga minta digendong. Oh gitu ya. Mama gendong gitu kan. Nah, supaya gerak, anak itu jangan digendong. Dia jalan ke kamar mandi. Jangan digendong. Oh iya, jalan sendiri. Itu jalan sendiri. Karena kalau dibiasakan digendong, anak akan manja. Salam buat teman-teman Ikat Paudi, jumpa lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Hari ini kita jumpa lagi di Ngopi, di YouTube-nya Ngopi, yaitu dengan akan membahas tentang tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya Mumun Mulyati bersama Dr. Padlia Prakasih dari Kalimantan Timur, Balikpapan, akan menyampaikan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bu Dr. Padlia, ini Bu Dr. Padlia ini jauh-jauh dari Kalimantan datang ke sini untuk membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, Bu Dr. Padlia, kan di 7 kebiasaan anak hebat itu ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, makan sehat bergizi, makan sehat bergizi, gemar belajar, ya, terus bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, kita akan bahas yaitu dari yang pertama, yaitu dengan bangun pagi. Nah, untuk anak-anak Indonesia, supaya menjadi anak Indonesia yang hebat, apalagi ini akan menghadapi untuk nanti Indonesia emas di tahun 2045 itu nanti akan menjadi Indonesia hebat, Indonesia emas ya. Berarti harus siapkan nih anak Indonesianya menjadi anak Indonesia yang hebat ya, dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Nah, bangun pagi. Kenapa harus bangun pagi anak-anak? Ya, jadi halo semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, atau semua teman-teman di seluruh wilayah Nusantara. Jadi sejak dini kita harus menerapkan tentang bagaimana anak hidup ya, bangun pagi itu menjadi syarat utama untuk memulai aktivitas kesehariannya. Karena apa? Di semua agama yang umumnya, betul sekali, Islam ataupun Kristen, karena faktor bangun sejak dini, bangun pagi itu loh, itu dibiasakan. Karena itulah awal memulainya aktivitas hidup kita. Di dalam perjalanan kita memulai aktivitas, mau ke sekolah, mau juga bagaimana melakukan aktivitas rutin, misalnya di hari-hari Minggu juga. Jangan hanya Bu Mumun dia mau bangun pagi gitu ya, atau saat dia mau ke sekolah aja. Ternyata di hari Sabtu atau Minggu, "Mah, habis ini saya tidur lagi." Gitu. Nah, tapi kalau kita memulainya dengan benar, bahwa dengan bangun pagi kita sudah punya niatan nih, yuk bangun. Karena itu menjadi semangat hidup anak kita untuk hidup yang lebih ceria, cerdas, dan menyenangkan. Betul sekali, Bu Padlia, karena kalau anak tidak dibiasakan sejak dini bangun pagi, itu nanti besarnya itu akan malas-malasan. Nah, maka untuk para orang tua yang mempunyai anak usia dini, biasakanlah bangun pagi. Nah, kalau Muslim kan ada bangun pagi,
terus beribadah. Ya. Nah, itu beribadah itu kalau anak usia dini kan memang tidak wajib sholat, tetapi kita Ya. sebagai orang tua mencontohkan bagaimana sholat subuh supaya anak terbiasa nantinya mau mengikuti sholat subuh. Karena kan wajibnya sholat untuk muslim itu kan 7 tahun. Nah, ini kan usia dini itu masih usianya di belum 7 tahun nih, terutama yang PAUD ya, masih 6 tahun ke bawah, ya 4 sampai 6 tahun. Tetapi tetap harus dibiasakan bangun pagi dan beribadah. Beribadahnya apa? Apakah sholat saja? Bukan. Dengan berdoa pun itu sudah ibadah. Contoh, bangun tidur terus beribadah. Nah, beribadahnya apa? Berdoa. Bangun tidur itu beribadah. Nah, berikutnya lagi orang tuanya kan sholat nih. Diajak anaknya sholat subuh itu untuk yang muslim. Bagaimana dengan yang non muslim? Sama, di non muslim juga ada bangun tidur berdoa, ada berdoanya ya. Nah, jadi bukan berarti hanya untuk orang muslim saja, untuk semua agama ya, untuk semua agama bangun tidur beribadah. Nah, beribadah ini pentingnya buat non muslim, iya. Karena apa? Kita bangun tidur, lah harus mengucapkan syukur dong kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ya Allah, ya Tuhan, alhamdulillah kita setelah ditidurkan gitu ya, kita ditidurkan. Kita nggak tahu nih pada saat tidur apakah kita selamat atau kita sedang bermimpi atau lainnya. Tetapi kita sudah bangun, tentunya harus mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta. Nah, baik muslim dan non muslim, kita mengupayakan bahwa rasa syukur kita itu dengan berdoa. Berdoa telah dihidupkan kembali dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita di kemudian melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya, yang mau ke sekolah, mau bekerja, ataupun hal yang lainnya. Betul sekali. Jadi kalau bangun pagi nggak kesiangan juga. Sok Bunda. Nah, karena kalau anak kesiangan itu biasanya anak itu jadi malu. Iya. Dan takut sama guru. Ya. Karena apa kesiangan? Kenapa kesiangan? Karena bangunnya siang. Nah, tetapi kalau dibiasakan bangun pagi, anak fresh, ya kan? Selain fresh juga anak nggak rasa takut malu lagi sama guru karena kesiangan, tetapi datang tepat waktu. Nah, jangan lupa harus makan dia. Kan sebelum ke sekolah dia harus makan loh Bu Mumun. Betul Nah, sekali. makannya kayak apa sih Bu Mumun? Makannya harus bergizi. Iya, Harus seimbang. seimbang Ya, ya. harus seimbang. Karena kalau hanya makan nasi saja nggak seimbang. Nah, makan itu ada lauk pauknya. Iya. Harus seimbang. Jangan lupa juga minumnya itu paling tidak harus 8 gelas dalam satu hari. Minum air putih ya. Minum Bunda, ya. airnya air putih. Iya. Jangan air yang sudah dikasih warna. Teh? Sekarang kan ya susu tehnya Iya. jangan teh yang dari pewarna. Oh, Ada ya, dari gitu. pewarna. Terus ada juga kan yang minuman-minuman yang anak-anak sekarang yang sekali seduh Seduh, yang itu ya. Tapi itu yang suka anak-anak loh. Nah, itu dia. Jadi kayak bagaimana apa tuh, orang tua Ya. melatih anak supaya minum juga minum yang sehat. Yang sehat ya. Iya. Jangan Pewarna, minum terus sehat, yang gula-gula, Iya. gula-gula refinasi Ada yang tuh gula yang betul, ada yang gula buatan. bukan asli, gula buatan itu Iya. bahaya ya. Bahaya ya. Terutama anak usia dini itu juga ginjalnya ini harus dipelihara. Karena kan bisa rusak nanti ginjalnya. Saya kasihan juga yang ngeliat sekarang ya anak-anak yang gemuk itu ya. Betul. Itu kemudian apa sih, karena pengaruh dari ya makanan-makanan yang tadi, makanan jajanan-jajanan yang tidak menunjukkan higienisnya tuh. Makan makanannya yang harus sehat, makanan sehat, sampai makan sembarangan ya. Nah, nanti kalau makannya sehat, maka anak itu jadi sehat. Sehat fisiknya juga otaknya. Akhirnya kemana? Belajarnya kayak gimana Bunda? belajarnya pastinya juga akan maksimal. Iya, Ah. karena apa? Sudah diberikan makanan yang sehat, dia menjadi tubuhnya tumbuh dan berkembangnya juga baik. Karena perlu tumbuh dan berkembang. Akhirnya Iya. karena tadi ya dia sudah setiap saat sudah bangun pagi, terus dia sudah berdoa, kemudian dia melakukan apa tadi ya, makanan bergizi, akhirnya
belajar baca bukunya juga kan jadi senang gitu betul ya, sekali. belajar yang baik Iya, gitu iya. kan. Nah, ngomong Bu Fadlia, kita kan ini ada ngopi nih, Iya. ada makanan nih, terus Yang ada udah ngopi. ngisi ini bisa Ini boring nih. cantik sekali ya. Iya, Ini dari Nah. Kat Paut. Kat Paut. Iya. Ya. Ngopi, ngobrol, pintar. Yuk kita ngopi Bersama dulu. Kat Paut ini. Kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita sudah membahas tentang bangun pagi ini untuk anak, terus bagaimana beribadah. Ya. Selain beribadah kita juga harus sehat, olahraga. Iya penting banget itu. Olahraga anak, gerak, Gerak Iya. supaya tadi habis dia gemar belajar kan supaya sehat dan menunjukkan vitalitas nih. Karena apa? Di dalam kurikulum sekarang sesuai kebijakan pemerintah pusat dari Dirjen Dikdasmen, tahu Dikdasmen itu salah satu pembelajaran mendalam memang dalam karakter ininya harus ditunjukkan dengan pendidikan karakter dengan 7 kebiasaan hebat. Nah, untuk meningkatkan vitalitas anak harus disertai dengan olahraga. Buat apa? Sehat. Kayak seperti apa sih, Bu? Bunda Mumun, ayo. Kalau anak-anak bangun tidur, terutama yang dini sekali. Yang dini sekali itu bangun tidur, terkadang juga minta digendong. Oh gitu ya. Mama gendong gitu kan. Gendong. Nah, supaya gerak, anak itu jangan digendong. Dia jalan ke kamar mandi. Jangan digendong. Oh, Iya, jalan sendiri. Itu jalan sendiri. Hmm. Karena kalau dibiasakan digendong, anak akan manja. Itu untuk anak yang usianya 2 tahun. Kan sudah minta digendong kan? Ya. Nah, orang tua juga harus membiasakan anak itu gerak. Karena kan dari tempat tidur ke kamar mandi itu jalan itu bergerak. Sudah berolahraga itu. Nah, bagaimana dengan yang usia 5 tahun gitu kan? Geraknya itu beda lagi. Kan tidak mungkin digendong dong untuk anak usia yang 5 tahun. tadi, Nah, ya. ada gerak-gerak. Boleh pakai musik geraknya, olahraga. Boleh juga dengan gerak-gerak di luar, entah dia punya bola, main bola. Atau dia kalau dia punya sepeda, main sepeda sejak sebelum berangkat ke sekolah. Nah, itu juga sudah gerak. Dan itu menunjukkan tentang misalnya 6 perkembangan anak, salah satunya adalah perkembangan psikomotoriknya, baik itu psikomotorik secara internal, psikomotorik juga yang fisik. Betul. Ya, nah itu akan kelihatan dalam di PCP, di pembelajaran mendalam ya, sesuai dengan arahan pemerintah. Ini kelihatan bagaimana 6 tipe perkembangan anak sesuai dengan capaian perkembangannya. Nah, bahwa dia harus melakukan gerak sehat dan itu menunjukkan anak itu sehat secara fisik. Ya, Betul. Memang betul sekali, fisik itu harus sehat. Sehat. Kalau dimanjakan dengan tidur terus, Iya. kurang gerak, Kurang obesitas nantinya. Itu sudah banyaknya Iya. tuh anak-anak. Maaf ya, obesitas. masalah kesehatan kita lihat karena obesitas, karena pengaruh tadi makanan instan, terus karena pesan-pesan Gojek online, akhirnya apa coba Bu Mumun? Kemudian kejadiannya anak sekarang banyak masih dini usia 5 sampai 6 tahun ya sudah ada gejala-gejala penyakit yang sebenarnya itu biasanya dilampaui oleh orang-orang tua. Betul gitu. sekali. Karena tadi pembiasaan anak yang tidak terstruktur dan sistematis Betul TST-nya sekali, ya, ya. gitu. Makanya para orang tua supaya anaknya tidak obesitas nih. Iya, Jadi harus gerak. gerak. Gerak ya. Jadi bangun tidur tuh jangan malas-malasan. Hmm. Selain beribadah, bergerak, berolahraga, ya kan? Nah, supaya nanti badannya sehat, fisiknya sehat. Karena terkait dengan fisik motorik kasarnya itu, ya ya. otot-ototnya menjadi kuat. Kuat. Iya. Kedepannya dia menjadi anak Indonesia yang hebat. Nah, setelah dia berolahraga, Bu Mumun, berarti kan karena dia tadi kan misalnya di jam 6 pagi dia olahraga atau jam 7, kan dia hidup. Dia punya kehidupan sosial, lingkungan sosial. Nah, harus nih anak-anak ini, anak sejak dini dikenalkan dengan lingkungan sosial. Kayak apa sih kehidupan bermasyarakatnya itu, Bunda? Bu Dokter Fadlia,
Kalau untuk anak-anak bermasyarakat itu tidak seperti dengan yang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan ada ibu di organisasi Arisan, kakak, ya, arisan, ya. Itu Nah, bukan kayak gimana sih itu bermasyarakatnya anak usia dini? Iya. Tadi kan berolahraga, Ya. ketemu teman di depan. Iya. Itu juga saling sapa dengan teman, punya kayak teman, gitu ya. ya. Jadi itu namanya bermasyarakat. Iya. Nah, terus jangan lupa juga nih kalau punya anak jangan dikungkung. Oh, enggak boleh ya. Dikurung, nggak boleh. Enggak boleh Itu dikurung bermasyarakat. Iya. Iya. Kalau anak dikungkung geraknya kurang bagus. Iya, iya. Pergaulannya nanti tidak tahu dunia luar. Iya. Karena anak juga perlu tahu ya bagaimana sih di luar rumah. Iya. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Karena kalau anak di rumahnya dikungkung, hanya berteman di sekolah itu beda emosional. Oh, kemampuan emosional, Kemampuan sosial emosionalnya harus Betul, dibangun sosialnya kan. itu harus dibangun, Sosial. itu bukan di sekolah saja. Sekolah aja. Sosial emosional tuh di rumah pun harus dibangun. Maka Iya. harus Bermasyarakat ya. Iya. Iya. Karena saya melihat gini, kan ada dua tipe nih. Dua tipe anak. Ada satu introvert, ada ekstrovert ya menurut pakar nih. Nah, Iya. kayak apa ini mengembangkan? Karena kalau yang ekstrovert mungkin dia bisa dekat atau dia bisa bermasyarakat. Nah, gimana solusi strateginya kalau dengan anak-anak introvert? Anak introvert itu kan senangnya di rumah ya. Iya, menyendiri. Biasa tetap dengan bergerak di dalam rumah. Oh, Iya, iya. nggak mesti bergerak-gerak ya kalau tadi kan karena Iya. anaknya suka keluar, bisa bermasyarakat Bisa langsung iya. gitu kan. Dia masuk ke ketujuh kebiasaan anak Kebiasaan hebat anak itu tadi ya. Ah. Tetapi dengan yang introvert juga Iya, bisa. bisa ya. Bergerak lah. Sekarang kalau duduk manis, Ya. ada makanan, makan, duduk lagi, tidur, main gadget, itu tadi. Akhirnya Dia tidak punya tidak kehidupan ada masyarakatnya kehidupan ya. Masyarakatnya tidak ada. Betul. Apalagi kalau main gadget beremal. Iya, anak sekarang itu Ya. lupa dia bangun tidur aja yang dicari gadget. Gadget, sedikit-sedikit gadget Iya. nih, HP ya gitu. Nah. Pernah ada saya ketemu dengan anak yang nangis. Saya pikir itu anak nangis itu karena kenapa, pengen apa gitu Iya. ya. Ternyata gara-gara sinyal. Oh, Tidak ada sinyal. sinyal karena kereta ada Lewat. terowongan. Oh, masuk Kalau terowongan. kan nggak Nggak ada sinyal. Nangis Hmm. itu sampai nangisnya itu ya Kayak meraung-meraung gitu. Nah, itu kenapa tentunya begitu ada sinyal lagi Diam. berarti sinyal nangis anak tersebut bukan karena nangis pengen sesuatu tapi karena tidak ada sinyal karena ketergantungan. Ya. Jadi harus memang selalu ya, kita juga harus dengan ramah, namanya ramah digital gitu ya. Jangan sampai apa gara-gara jet-set gitu ya. Jadi itu tadi kembalikan bahwa dengan berolahraga, Iya. dengan cara berolahraga bisa jadi hilang ini maksudnya Nah, ke yang kebiasaannya selalu atau main gadget itu, kecanduan dengan ya. gadget. Salah satunya Iya. dengan pembiasaan berolahraga menjadi satu alternatif Iya. untuk kembali kita menjadi hidup sehat. Nah, Betul sekali Bu Dokter Fathia. Jadi gini, kebiasaan itu tidak bisa anak dibangun oleh anak. Ya. Tapi harus orang tua. Nah, orang tua juga tentunya tidak bisa dengan orang tua hanya sendiri. Betul. Harus ada ibu dan bapak itu Ya. harus konsisten. Mm, Selain itu juga dengan sekolah. sekolah ya. Jadi Iya, ada karena tiga ada circle komunitas itu, ya. iya. Signal apa sih Tidak namanya? bisa, Komunitas kalau- itu ya, pemberlakuan semuanya dalam Iya, circle yang sama. circle yang sama. Sefrekuensi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi anak tidak bisa terbentuk oleh sendirinya, Mm, tapi anak akan terbentuk oleh lingkungannya, betul. lingkungan orang tuanya, lingkungan sekolah, Dan masyarakat tadi. masyarakatnya. Hmm. Betul sekali itu. Ya, makanya dengan kalau kemudian tadi ya, kalau ada anak ekstrovert tadi juga, ya harus diingatkan juga ketika dia asik bermain di luar rumah, harus kembali pulang ke rumah, kemudian dia harus tidur dengan cepat. Nah, Iya. inilah kemudian pembiasaan itu bagaimana anak-anak yang di luar sana untuk menyelesaikan kembali ke rumahnya, kemudian tidur nyenyak gitu ya, bila perlu minim ya jam 9 kayaknya ya. jam 9 Jam 9 lah kita sudah harus pulang ke rumah ya. usia dini ya, Supaya jangan sehat saya. tidurnya ya. Betul sekali. Ada jamnya. Intinya ada batasan waktu. Waktu ya. Jadi Dia untuk harus tidur apapun cepat. orang tua tuh harus tahu batasan waktu. Ngomong-ngomong, ini anak
pisang dari pisang. Bu Yesi. Mm-mm. Pisangnya pisang madu. Pisang madu. Enak, Yuk kita coba yuk. Cicip, Ya, Ini kita kita ngicip-ngicip. ngopi, Ngopi sama pisang. makan pisang. Jangan lupa kita di ngopi, Ngopi. ngobrol pintar bersama Ikat Paudi. Kita lanjutkan ya pembicaraannya. Iya, tadi. semakin seru Aja aja seru nih sekali nih. perbincangannya kan. Membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Karena kita mempersiapkan ya untuk nanti generasi penerus kita, Iya. maka dipersiapkan dari sekarang. Bahkan pemerintah pun sudah memberikan kebijakan-kebijakan ya Iya. tentang anak Betul. anak Indonesia hebat itu ya. Coba Bu Fadia, Iya. kebijakan dari pemerintah tetapkan Bu Fadia. Ini kan kalau pemerintahan nih ya. Iya. Emang nggak silakan Bu Fadia. Iya. Jadi secara masif dan juga tersosialisasikan memang di tahun 2025 ini 7 kebiasaan Indonesia hebat, baik dari tingkat PAUD sampai di tingkat SMA ya, khususnya dari Kementerian Dikdasmen itu ya, sudah memberikan acuan gitu sampai kemudian permennya. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mau tidak mau harus kita juga masih mensosialisasikan, bukan hanya mensosialisasikan, tapi juga masif pada tingkat bawah gitu ya. Betul. Baik itu di khususnya di satuan-satuan, khususnya untuk kita yang di satuan PAUD mau tidak mau harus menggerakkan itu, Bunda Mumun. Sehingga apa nih yang harus dilaksanakan oleh teman-teman di satuan? Nah, pasti Bu Mumun punya cerita atau punya suatu hal. Kalau misalnya di satuan sendiri sebagai praktisi ya, khususnya di daerah, karena beda ya, kalau saya di Kalimantan mungkin berbeda. Nah, karena ini dekat dari pusat kekuasaan. Nah, kayak apa sih Bu Mumun untuk di Jabodetabek lah ya? Iya. Jadi gini Bu Fadia, kalau di wilayah saya terutama yang wilayah Bekasi itu Dinas Pendidikan terutama Kecamatan Bekasi Timur itu mewajibkan SPS itu memberikan buku 7 kebiasaan anak kepada orang tuanya. Jadi sini PR orang tua nih. Oh, jadi Ya. ada kolaborasi gitu Betul. ya, dan integrasi ya Iya. antara guru di satuan PAUD-nya dengan orang tuanya. orang tua, karena di sini harus diisi sama orang Orang tua. tuanya, Di dalamnya itu Iya. ada 7 kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat itu dengan bangun tidur. Ya, di sini kan bangun tidur yang pertama kali ya. Oh, di Nah, checklist di gitu checklist ya. nanti di sini untuk selama 1 bulan. Nih, orang tua menyetorkan ke sekolah di Iya. SPS itu 1 minggu sekali. Itu SPS. Iya. Kalau misalnya yang kelompok bermain, TK, TK. sama. Oh Ini sama, itu TK. Iya. Iya. Di TK pun sama. Oh sama. Di SPS pun sama. Jadi iya. di sekolah masing-masing Mm-mm. kreatif membuat bukunya. Nah, Oh, seperti kalau itu. kalau kreativitas yang penting, 7 kebiasaan anak hebat itu tercapai ada di sini, bisa Oh, dipantau. capaiannya ya, Capaiannya. terpantau itu kan Nah, bisa di contoh bangun. kayak apa? Iya. Kira-kira dari program pemerintah ini sudah tersalurkan belum, tersosialisasikan atau langsung terimplementasikan kayak gitu. Nah. Karena nanti misalnya beda ya, di Sulawesi sana, Kalimantan, lah cuman misalnya pemerintahannya hanya apa Ya, menggaung-gaungkan, iya. tapi kemudian pada Ada tingkat nggak? bawah Betul. ada enggak dilakukan Iya. tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Betul. saya gitu. Jadi gini Bu Fadia, saya kan selain ini ya terjun ke lapangan Iya. langsung nih Iya. di paling bawah di Ya. SPS yang adanya di kantor RW. Iya. Kenapa saya bisa terjun ke sana supaya saya ingin tahu langsung Langsung ya. bagaimana yang kebijakan pemerintah, Iya. bagaimana di lapangan yang paling bawah. Oke. Nah, saya adanya di paling bawah. Iya. Nah, di SPS ini nyambung ini pokoknya. jadi akhirnya saya ingin tahu seperti apa sih kalau wilayah, terutama yang ada di wilayah saya. Iya. Nah, Bekasi Timur ternyata sudah merealisasikan Oh, 7 kebiasaan, ya. Nah, di sini kan Iya. dengan bangun tidur anak, bagaimana bangun tidur, orang tua tinggal melaporkan dengan Iya, checklist, checklist, ya. ya. Bangun tidurnya jam berapa? Ya. Ada, ya. Ada. Terus beribadah tidak? Checklist kalau juga. beribadah, checklist. Kalau Hmm. tidak, nah di sini juga harus ada kejujuran. Iya dong. Ya, orang tua kalau nggak jujur kan bisa aja checklist. Ya, Anak beneran aja anak bagus, tuh, iya kan? Tapi di dia sini nilai bagus kan gitu. kita juga tanamkan kejujuran Kejujuran. untuk orang tua Iya. mengisi, tidak asal isi, Iya. tidak asal centang, Centang. ya. Nah, berikutnya sesudah itu, sesudah bangun pagi beribadah, kalau memang beribadah dicentang beribadah. Kalau tidak ya tidak usah. Beribadah Gitu. tadi masuk dengan doa, misalnya Betul, muslim kan, doa, atau iya sholat betul, kan. betul. Yang penting
oh anak itu bangun pagi bangun dia pagi, berdoa. betul. Jadi cukup berdoa, Iya, itu masuk. juga masuk beribadah. Kita sudah sampaikan nih dari Iya, sekolah dari ke orang sekolah. tua. Berikutnya berolahraga. Olahraga kan nggak mesti lari-lari tadi yang Iya, saya sampaikan iya, ya. iya. Yang penting anak mau bergerak, Bergerak. fisiknya, ototnya kuat gitu ya. Nah berikutnya lagi selain berolahraga juga anak itu gemar belajar nggak? Ya. Nah belajar itu bukan bisa harus baca buku loh Bu. Iya, Bu ya, dokter. nggak usah. Jadi kan kalau Iya. anak main-mainan saja, megang mainan, Iya. itu sudah belajar. Iya. Belajar apa? Contohnya megang mobil-mobilan nih. Iya. Mobil-mobilan orang tuanya ikut aktif. Iya, Mobilnya bersamanya. rodanya ada berapa? Itu sudah belajar. Hmm. Berarti sudah masuk kognitifnya kan? Kognitif. Kalau itu anak Bunda, aku hitung dulu ya, ini mobilnya ada 4 rodanya, gitu kan? Iya. Berarti kan si Bunda harus juga merespon. Wih, pintar sekali anak Bunda, gitu ya. Iya. Jadi belajar itu bisa dengan buku langsung, bisa dengan apa yang dimainkan oleh anak. Berarti belajar dari pengalaman. Dari pengalaman itu kan yang ada Iya. di deep learning juga. Ya, kan? di deep learning itu belajar dari dari pengalaman. betul, Bunda. Karena di deep learning itu kan ada 3 prinsipnya nih, Bun. Hmm. Pertama, bagaimana berkesadarannya Betul. anaknya. Di berkesadaran itu dalam penerapan 7 kebiasaan hebat, Iya. bahwa dia punya kesadaran untuk melakukan itu. Itu pula perlu kerjasama yang intens Betul sekali. antara satuan, kepala sekolahnya tadi atau gurunya dengan anak, dengan orang tua di rumah dan komunitas masyarakatnya. Iya. Karena dia harus bermasyarakat tadi ya, Hmm. nanti centangannya kurang kalau Iya, ada masyarakatnya ya. Di situ Nah, betul. ada sebuah kebersadaran. Betul. Kemudian bagaimana dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dilihat dari kebermaknaannya. Dia Iya. benar-benar mempunyai makna. Iya. Jangan hanya menjadi sebuah rutinitas, Bunda ya. Iya. Ngomong kalau cuma Iya. rutinitas saja ya enggak ada Ya, bermaknanya betul. itu. Harus ada kebermaknaan karena di planning itu kan ada kebermaknaan ya. Nah, Nah, selain gemar belajar juga jangan lupa nih para orang tua menyiapkan makanan yang sehat tadi itu. iya, makanan Nah, bergizinya makanan ya. yang bergizi, Hmm. terus bermasyarakat, Ah, anak iya. dilatih sejak dini. Hmm. Yang terakhir tidur cepat. Ya, harus. Jadi centang Iya. juga dong. Tidur cepat itu ya. Anak tidurnya jam Hmm. berapa? Terkadang kan anak juga suka karena tadi Iya. dengan keasikan dirinya melakukan apa itu Iya. sih? Kesiangan Iya. ya. Ah, ya. Iya, Jadi jadi 7 kebiasaan itu. Nah, itulah yang kemudian dilakukan tadi. Ada pengalaman belajarnya yang menyenangkan. Jadi ada apa ya, joyful gitu Iya, tapi betul. kita bilang Iya. harus senang dia, senang. supaya bahwa jangan literlet dengan buku tadi ya, Betul tadi yang sekali. pengalaman langsung ya, di lapangannya seperti apa, sampai outdoor yang hijau-hijaunya supaya dia menjadi kayak hijau di sana. Ini nih tempatnya Bunda Yesi ini kan penghijauannya Iya. bagus sekali ya. Nah ini bisa menjadi pembelajaran. Ya. Dikala di rumahnya punya pot, Oh, gitu kan? iya. Untuk belajar bagaimana mengenal Mm-mm. dari lingkungan yang Lingkungan. ada di rumah, bagaimana tanaman-tanaman, merawatnya bagaimana. Itu kan juga masuk ke kebiasaan. Oke, ada mungkin closing statementnya Bu Momongnya, Bu Bunda Dokter. Bu. Yesi, Bunda Padria, Iya. boleh deh closingnya. Iya. Ya, silakan. Siapa? Saya apa? Bunda, Oh, ya. Bu Padria dulu boleh. Oke. Ya. Sahabat-sahabat Ikat Paudi, Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Kami khususnya ya, karena saya banyak bergeraknya di pemerintahan, ingin menghimbau ya, kita membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dimanfaatkanlah, diimplementasikanlah 7 kebiasaan Indonesia hebat, karena itu merupakan pembinaan karakter anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Monggo Bu. Itu para orang tua nih, karena memang harus ada kesemuanya itu, entah orang tua, sekolah, dan anak. Untuk orang tua, jadi bagaimana membiasakan anak supaya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa terrealisasi, maka harus orang tua juga bekerja sama dengan sekolah. Bagaimana pelaksanaan di rumah dan di sekolah itu nantinya bisa terimplementasi. Ya, itu dari kami, Bu Padria dan saya Mumun Mulyati. Bu Dokter Padria, terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Ya, sangat bermakna sekali, sangat bermanfaat sekali, ini jauh-jauh dari Kalimantan. Alhamdulillah, kita akhiri saja ya. Ya, kita sama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sampai ngopi. jumpa di Ngopi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. bye bye. Indonesia Jaya selamanya.